Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Dosen pengampu Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri, MPD. Kurikulum mempunyai peran yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan. Kurikulum diibaratkan sebagai jantung dari sebuah pendidikan. Bahkan kurikulum memegang kedudukan di dalam dunia pendidikan. Bagaimana ini berkaitan dengan penentuan arah, isi dan proses pendidikan. Kurikulum menyangkut perencanaan pelaksanaan pendidikan, baik dalam lingkup kelas, sekolah maupun daerah wilayah nasional. Perubahan kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah langkah ambisius untuk memodernisasi pendidikan di Indonesia dan memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah dalam merancang program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, peralihan dari K13 ke kurikulum merdeka juga menimbulkan sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan pada saat ini. Antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Memahami kurikulum 2024, sebelum membahas antisipasi, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang menjadi ciri khas kurikulum 2024. Kurikulum ini memiliki beberapa fokus utama, yaitu yang pertama itu pengembangan profil pelajar Pancasila. Kurikulum 2024 menekankan pada pembentukan karakter siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang kedua itu fleksibilitas. Jadi kurikulum ini memberikan keleluasan bagi suatu pendidikan untuk menyusun kurikulum operasional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi penekanan lebih pada aktivitas siswa dalam belajar dengan guru sebagai fasilitator. Yang keempat itu penguatan literasi dan numerasi. Jadi keterampilan membaca, menulis, berhitung, dan berpikir kritis menjadi pondasi penting dalam pembelajaran. C. Komponen kurikulum KTSP, kurikulum K13 dan kurikulum merdeka. Jadi komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP meliputi visi dan misi satu pendidikan, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, struktur muatan KTSP, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu A. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. B. Itu keberagaman yang terpadu. C. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Adapun komponen kurikulum 2013 meliputi yaitu yang pertama itu mata pelajaran. Jadi mata pelajaran dalam kurikulum K13 yaitu pendidikan agama, budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang kedua itu penilaian. Domain penilaian meliputi spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga itu pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Yang keempat itu metode belajar. Jadi menggunakan metode belajar terpadu. Selanjutnya itu komponen kurikulum merdeka meliputi yang pertama itu konstruktivisme. Komponen ini berkaitan dengan bagaimana siswa mengaktifkan sebuah pengetahuan yang ada, dengan demikian nanti bisa menyusun suatu konsep. Kemudian dengan konsep tersebut maka siswa bisa saling sharing dan mempraktikannya di lapangan untuk mendapatkan pengalaman. Yang kedua itu inquiry atau menemukan. Jadi komponen mereka belajar yang satu ini berarti siswa mengalami proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Inquiry membantu siswa untuk bisa berpikir lebih kritis dalam kegiatan belajarnya. Yang ketiga itu bertanya. Siswa juga akan diajarkan atau dibiasakan untuk bertanya mengenai hal-hal yang tidak mereka pahami dengan baik. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong dan membimbing dan menilai kemampuan berpikir kritis siswa. Yang keenam itu learning community.
Learning community ialah orang yang terikat dalam kegiatan belajar. Siswa nantinya akan bekerja sama dengan orang lain. Jika dibandingkan dengan belajar sendiri, tentu akan lebih baik belajar dengan orang lain dan bisa bertukar pemikiran dan pengalaman dengan orang lain. Jadi kesimpulan dari presentasi yang saya lakukan ialah dalam dunia pendidikan, kurikulum adalah suatu rencana pendidikan. Kurikulum sangat penting untuk menentukan bagaimana pendidikan dijalankan, terutama hasil yang dicapai selama proses belajar. Ada beberapa landasan yang digunakan untuk membangun sebuah kurikulum. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.